Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis dengan topik cara menenangkan jiwa dan pikiran dalam pemulihan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara menenangkan jiwa dan pikiran ya. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya sharing membawakan topik ini, yaitu cara menenangkan jiwa dan pikiran ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Adi Gunarta ya di Sulawesi. Halo Mas Adi. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga buat Mas Imam di Madura ya. Mudah-mudahan semakin sehat dan semakin membaik dan cepat sembuh total. Dan yang ketiga yaitu buat Mas Rahman ya di Bengkulu ya. Mudah-mudahan semakin sehat dan sukses selalu. Baik teman-teman ya. Jadi topik kali ini adalah cara menenangkan jiwa dan pikiran ya. Ini penting karena mengingat ketika jiwa kita merasa tidak tenang ya, merasa gundah ya, emosi tidak stabil, pikiran kemana-mana. Nah ini sering memicu sensasi yang menjadi rasa-rasa di dalam tubuh kita menjadi tidak nyaman ya, seperti yang menjadi selalu keliengan ya, sempoyongan, badan lemes dan lain sebagainya, sampai dengan rasa-rasa seperti meriang. Nah ini karena dipicu dari rasa tidak tenang ya, atau rasa yang membuat kita gelisah dan lain sebagainya, termasuk rasa cemas, rasa takut. Nah ini sering dipicu dari jiwa dan pikiran kita. Nah oleh karena itu saya sharingkan kepada teman-teman bagaimana caranya untuk membuat agar jiwa dan pikiran kita menjadi tenang ya. Nah akhirnya asam lambung menjadi normal ya, tidak terjadi GERD, tidak terjadi anxiety maupun psikosomatis, dan akhirnya kita akan mudah terlepas dari jeratan penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis. Nah oleh karena itu tolong tonton video ini sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita menjadi semakin utuh, semakin komprehensif, dan akhirnya memudahkan kita untuk terlepas dari penderitaan asam lambung, gerd, inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi cara menenangkan jiwa dan pikiran kita ya, ini ada beberapa tip ya, ada 10 ya, ada 10 tip yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Ini yang sering saya lakukan dan semuanya sudah pernah saya praktekkan, dan akhirnya membawa ke diri saya sendiri
menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi sembuh total. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga mengalami hal yang sama ya, sehingga bisa memotivasi teman-teman ya, bisa menjadi referensi, mudah-mudahan membantu teman-teman menjadi cepat sembuh. Nah, baik teman-teman ya. Jadi cara menenangkan jiwa dan pikiran kita, yaitu yang pertama ini bisa dengan cara silaturahmi teman-teman ya. Jadi silaturahmi ini sungguh luar biasa ya, karena memang kita yakin betul bahwa silaturahmi itu hikmahnya adalah memperpanjang umur ya, dan memperbanyak rezeki ya. Nah, dalam konteks memperpanjang umur artinya ketika kita memiliki rasa-rasa yang tidak nyaman atau bisa dikatakan tubuh sakit, berarti itu akan disembuhkan ya. Itu. Nah, termasuk menambah rezeki. Nah, itu. Maka dari itu dengan silaturahmi selain hal itu ya, yaitu memperpanjang umur dan menambah rezeki, sebenarnya ini juga akan menenangkan jiwa, itu karena lewat bersilaturahmi ini kita bisa melepaskan pendaman-pendaman emosi yang ada di dalam diri kita, yaitu ketika kita bisa curhat ya, akhirnya kita seperti melepaskan sesuatu yang mengganjal lah di dalam diri kita. Nah, itu lewat curhat melalui media silaturahmi, nah itu sedikit demi sedikit akan terlepas ya, sehingga kita jauh menjadi lebih tenang. Dan kadang lewat silaturahmi itu kita juga bisa mendapatkan solusi-solusi atau informasi-informasi positif ya, yang berguna bagi kita ya, sehingga kita tidak menutup diri, tetapi lewat hal itu, nah akhirnya kita menjadi seperti ada jalan keluar ya, ada solusi ya. Nah, maka dari itu, dari segi kejiwaan, dari segi perasaan, dari segi pikiran ini jauh menjadi lebih tenang. Nah, untuk itu maka lakukan saja ya teman-teman, jangan malas untuk bersilaturahmi. Apalagi ini nanti ya sebentar lagi menjelang Lebaran, nah itu silaturahmi itu luar biasa ya. Buat teman-teman yang mau melakukan itu, ini sangat positif ya buat kita yang mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Insya Allah akan mempercepat pemulihan kita ya, dan akan membawa berkah lah. Itu seperti itu. Yang pertama jadi silaturahmi. Yang kedua, supaya jiwa kita tenang, yaitu bisa membaca ayat suci teman-teman ya. Membaca ayat suci ya, kalau kita orang muslim, nah otomatis membaca Al-Quran lah, seperti itu. Kalau mungkin agama lain ya sama ya, pasti juga punya ayat-ayat suci. Nah itu silahkan saja. Karena apa? Dengan membaca itu akhirnya kita menjadi terkoneksi ya, antara diri kita dengan Sang Pencipta. Nah akhirnya kita yang tadinya gundah ya, tadinya cemas, tadinya takut, ini jauh menjadi lebih tenang. Artinya pikiran juga nggak akan kemana-mana ya, ketika sudah ada ketenangan jiwa itu ya. Itu jadi yang kedua, rajin membaca ayat suci. Membaca ayat suci itu tidak harus misalkan kita memegang buku ya buku itu ya, atau Alkitab ya, tetapi bisa juga ayat-ayat yang sudah kita hafal ya, nah sering kita baca seperti itu ya. Nah itu bisa. Nah kemudian yang ketiga, agar jiwa kita lebih tenang dan pikiran juga tenang, yaitu selalu bersyukur atas nikmat ya. Selalu bersyukur atas nikmat sekecil apapun ya, mulai dari sekecil apapun yang diberikan kepada kita. Jadi ini akhirnya jiwa menjadi tidak mengeluh ya, tetapi sebaliknya menjadi optimis, menjadi bersemangat, dan akhirnya menjadi tenang karena kita berusaha mensyukuri nikmat. Nikmat yang paling sederhana ya, yang kadang kita lupa, yaitu mensyukuri nafas teman-teman ya. Jadi sungguh luar biasa ya, karena dengan kita diberi nafas oleh Yang Maha Kuasa, nah artinya kita masih hidup ya. Nah itu yang pertama, itu yang perlu kita syukuri ya. Dan optimis ya, ketika kita masih hidup pasti kita masih bisa berjuang untuk maju sesuai dengan keinginan dan cita-cita kita. Dan insya Allah juga ketika kita selalu bersama Sang Pencipta, istilahnya manunggaling kawula Gusti, itu pasti akan dikabulkan ya. Itu seperti itu. Nah itu, jadi bersyukur atas
nikmat ya, mensyukuri apa adanya seperti itu. Kemudian yang keempat, agar jiwa kita dan pikiran kita menjadi lebih tenang, kita itu rajin bahkan selalu ya mengingat kepada Tuhan pencipta ya, atau Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu bisa dengan cara menyebut Asmaul Husna, bisa dengan cara berzikir, yaitu selalu ya. Seperti saya ketika dalam perjalanan ya, itu kadang sambil mengendarai sepeda motor, kadang sambil nyupir, itu saya selalu berzikir seperti itu. Bahkan ketika jalan ya, ketika jalan itu saya juga langkahnya itu satu langkah satu zikir, itu seperti itu. Nah, itu artinya kita selalu mengingat, teman-teman ya. Nah, ketika kita selalu mengingat, kita merasa selalu dekat, maka hal-hal seperti kecemasan, ketakutan itu akan terkikis ya, akan menghilang. Artinya kita punya kecemasan, ketakutan, tapi sebatas normal. Jadi tidak masalah seperti itu ya. Itu. Nah, jadi selalu mengingat Sang Pencipta ya, atau dengan jalan tadi contohnya berzikir, berdoa, yaitu di sepanjang waktu lah seperti itu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu untuk menambah agar kita merasa dekat dengan Sang Pencipta ya. Ini supaya pikiran dan jiwa kita menjadi tenang ya, atau batin kita menjadi tenang ya. Ini adalah kita selain contohnya bagi yang muslim itu melakukan sholat wajib, itu juga harus ditambah dengan sholat sunnah ya. Sholat sunnah contohnya misalkan sholat duha, sholat tahajud ya, itu seperti itu akan kita merasa lebih dekat lagi. Ditambah lagi dengan kita misalkan menjalankan puasa ya, puasa atau istilahnya ya torikot lah ya, itu seperti itu ya. Nah, dengan kita berpuasa ini adalah bentuk ibadah yang paling mesra ya. Karena apa? Karena orang berpuasa itu yang tahu hanya diri kita dan Allah saja yang tahu ya. Yang orang lain itu nggak tahu ya kita puasa atau enggak seperti itu. Maka ini adalah ibadah yang paling mesra, itu seperti itu. Nah, akhirnya ketika kita merasa lebih mesra, lebih dekat, ya sudah, kita menjadi semakin percaya diri ya. Kemudian batin kita jauh menjadi lebih tenang, pikiran kita jauh menjadi lebih positif, itu seperti itu ya. Nah, itu maka lakukan saja ya. Selain sholat wajib, sholat sunnah juga puasa. Memang ini kajiannya banyak yang bersifat religius ya, tetapi saya kira juga di agama lain pun sama ya. Kita memiliki ritual-ritual tersendiri bagaimana caranya kita membangun istilahnya mendekatkan diri. Intinya sebenarnya seperti itu ya. Jadi jalannya bagaimana, ritualnya bagaimana, itu sama saja ya. Yang penting esensinya itu kita merasa menyatu ya, menyatu dengan Sang Pencipta, itu seperti itu. Nah, kemudian yang keenam yaitu kita selalu berusaha membersihkan jiwa kita ya, membersihkan jiwa kita dengan treatment, yaitu kita berwudu, teman-teman ya. Ya, berwudu. Nah, berwudu itu sebenarnya simbolis ya, tetapi makna yang secara esensi itu sebenarnya hal yang bersifat rohaniah ya. Contohnya ketika kita membasuh kepala ya, membasuh muka, membasuh telinga, itu semuanya bermakna ya. Contohnya ketika kita membasuh sini ya, kepala, itu artinya kita supaya berpikir yang bersih, berpikir yang positif ya. Ketika kita basuh muka artinya kita bisa memandang pada hal-hal yang positif, pemandangan-pemandangan yang baik, bukan sebaliknya ya. Ketika kita membasuh telinga artinya kita pendengaran juga kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik. Ketika kita berkumur, ini lisan ya, maksudnya perkataan, kita juga menjaga agar selalu diingatkan kita supaya berkata yang baik-baik. Sampai dengan kita misalkan membasuh tangan ya, ini juga maknanya supaya kita selalu berbuat baik, teman-teman ya. Termasuk ketika kita membasuh kaki, itu juga
makna dalamnya itu adalah makna rohaniahnya ya. Jadi tidak hanya membersihkan kaki ya secara fisik, tetapi justru yang terkandung rohaniahnya, yaitu supaya kita melangkah di jalan yang lurus ya, sirotol mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, itu yang diridhoi Allah, itu maksudnya seperti itu. Nah, maka dari itu dengan kita selalu berwudu ya, ini bagus sekali karena kita secara kejiwaan kita, karena maknanya sebenarnya rohaniah, nah itu akhirnya kita menjadi semakin tenang ya, termasuk menjadi semakin optimis ya, ketika kita setelah berwudu kan seolah-olah diri kita suci ya, sehingga ketika kita berkata, berpikir itu sudah bagaikan doa yang akan dikabulkan ya. Maka dari itu saya juga pernah ya, jadi saya praktekkan ya, jadi begitu batal ya saya wudhu lagi, begitu batal saya wudhu lagi. Atau ketika saya ketemu dengan air ya, daripada saya hanya membasuh muka biasa, saya pakai berwudhu. Jadi selalu dalam keadaan bersih, selalu dalam keadaan suci ya. Nah itu juga akan menenangkan hati. Coba teman-teman praktekkan saja ya, itu seperti itu. Nanti manfaatnya akan kita bisa rasakan sendirilah seperti itu. Nah itu yang keenam ya, jadi selalu berwudu ya itu. Nah kemudian yang ketujuh yaitu tetap berpikir positif ya, atau positive thinking. Ya itu juga kita harus menyadari ketika pikiran kita sedang negatif, nah harus banting setir ya, kita berusaha positif. Makanya tetap berpikir positif ya. Berpikir positif kepada siapa? Kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu selalu memberikan yang terbaik ya, terbaik. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi inamangal yusri yusro ya, dasarnya seperti itu. Ketika ada kesakitan pasti akan ada kesehatan atau ada kesembuhan. Nah itu ya, jadi kita di pikiran kita seperti itu. Jadi ini adalah hidup itu memang bagaikan perjalanan ya, yang selalu berputar ya. Tidak mungkin kita berada di bawah terus ya. Suatu saat kita juga akan naik seperti itu ya. Artinya ketika kita sedang merasakan tidak nyaman, merasakan sakit, ini posisi di bawah ya. Tetapi nanti akan berputar, itu pasti akan ke atas. Itu seperti itu ya. Nah dengan seperti itu ya sudah, kita menjadi semakin tenang, pikiran juga menjadi semakin tenang. Itu seperti itu ya. Jadi berpikir positive thinking ya. Nah itu. Nah kemudian yang lain lagi, agar jiwa dan pikiran kita juga jauh menjadi lebih tenang ya. Ketika kita merasa gelisah, merasa gundah, mungkin juga merasa marah dan lain sebagainya, itu usahakan kalau bisa tidur teman-teman ya. Iya. Jadi tidur ini adalah mengistirahatkan ya jasmani dan rohani. Maka jiwa dan pikiran ini kan termasuk bagian dari rohani. Nah, ketika kita tidur ya, nah itu nanti akan turun dengan sendirinya ya, karena istirahat ya, pikiran itu juga menjadi istirahat. Jadi usahakan kita ketika ada gejolak di dalam pikiran dan jiwa kita yang kira-kira tidak pas ya atau negatif, nah itu kita tidur saja teman-teman ya. Usahakan tidur, dan nanti bangun biasanya sudah merasa tercerahkan. Itu seperti itu. Baik ya. Nah kemudian yang berikutnya yang ke-9 ya. Ke-9 ini supaya diri kita menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih rileks ya, menjadi lebih nyaman. Nah itu bisa di-trigger melalui pernafasan teman-teman ya. Jadi pertama kita bisa mengamati keluar masuknya nafas ya. Yang kedua kita praktekkan lakukan pernafasan. Nah biasanya nafas kalau diamati itu menjadi lambat ya. Nah karena nafas menjadi lambat, maka mempengaruhi organ tubuh kita, pikiran kita itu menjadi rileks ya. Nah karena rileks maka termasuk perasaan kita juga jauh menjadi lebih tenang ya. Maka lakukan saja pernafasan itu dimanapun, kapanpun, yaitu selalu itu seperti itu ya. Itu juga saya praktekkan ya. Bahkan saya kalau bepergian kemudian di perempatan misalkan ada lampu itu ya, lampu merah kemudian berhenti, itu saja
saya lakukan pernapasan di situ sambil menunggu hijau itu seperti itu. Jadi itu kita harus seperti itu teman-teman ya, supaya memang kita menjadi semakin tenang ya, semakin tenang, semakin damai, semakin nyaman, merasa ayem, tentrem. Nah, kuncinya di situ. Nanti kalau sudah seperti itu, kita betul-betul bisa merasakan yang namanya asam lambung juga akan normal, GERD tidak akan terjadi, anxiety juga akan normal kembali, psikosomatik pun sama seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi sembuh teman-teman ya, itu seperti itu. Nah, yang terakhir ya, supaya kita menjadi lebih tenang jiwa dan pikiran kita, yaitu kita mengikuti siraman rohani teman-teman. Siraman rohani itu ya mendengar ceramah-ceramah tentang agama ya, kemudian ceramah-ceramah tentang filsafat atau ngaji filsafat, ngaji agama, ngaji spiritual, hal-hal seperti itu. Nanti kita akan menemukan siapa diri kita ya, dan kita harus bagaimana. Nah, disitulah ada tuntunan yang harus kita lakukan. Akhirnya kita menjadi melangkah lebih optimis, lebih percaya diri, dan akhirnya kita akan merasa tenang, damai, aman, nyaman ya, tentram. Nah, akhirnya kita akan sembuh dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.